Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Jumpa lagi bersama Kang Farmin, adminnya Mister Social X yang kece badai, cep dewek, dan mudah-mudahan kita dalam selalu keadaan sehat walafiat. Dan Mister Social X akan selalu menghibur sadul sekabehe. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan membahas satu film yang sedikit rada ngehot. Sehot pantat panci yang baru diangkat dari kompor. Yang jelas film ini akan membuat kalian sering ngebutulin si kantong kemenyan kalian. Filmnya yaitu Dark What the Night. Film yang dirilis pada tahun 2015 yang mengisahkan kehidupan sebuah keluarga yang sangat mengharukan dan ngalirkeun. Oke, tanpa menunggu lama kita langsung simak filmnya. Cekin Zrot. Spread your wings and fly, go! Film diawali oleh satu kisah keluarga bahagia di mana keluarga tersebut mempunyai satu anak yang sudah remaja bernama Markus. Yang ketika itu Markus sedang belajar bermain gitar bersama ayahnya Steven. Dan Steven adalah seorang musisi yang sangat mahir memainkan alat musik gitar dan juga pandai bernyanyi. Satu malam Steven sedang pentas musik di salah satu kafe. Saat itu ditemani Markus dan juga istrinya Margaret. Mereka sangat menikmati sekali penampilan sang ayah Steven yang sangat sensasional, sehingga membuat istri ikut berkolaborasi bersama suaminya. Singkat cerita, ketika selesai pentas, Steven dan keluarganya hendak pulang. Mereka melihat pertengkaran antara Jack dan istrinya. Steven berusaha melerai pertengkaran mereka, akan tetapi Jack tidak terima. Jack pun berusaha memukul. Steven mampu menghindar dan langsung membalas dengan pukulan telak. Jack pun jatuh tersungkur. Seketika Steven membawa pulang istrinya, menghindar dari Jack, tiba-tiba di belakang Jack langsung memukul Steven dengan gagang pacul. Kucing Inggris kayaknya. Steven pun langsung jatuh dan meninggal. Dengan kejadian ini, Markus dan ibunya sangat terpukul sekali dengan kematian Steven ayahnya. Dan disinilah keluarga mereka mulai berantakan. Ibunya Margaret menjadi seorang pemabuk dan hoream alias malas ngurusi si Markus. Sehingga Markus jadi anak yang tak terurus dan kehidupan mereka pun terasa sangat membosankan. Margaret berusaha mengembalikan keceriaan anaknya, meskipun dalam batinnya Margaret sangat kesepian dan butuh belayan seorang laki-laki. Bolehlah cek sama saya, cek Margaret. Lanjut, Margaret berusaha menjadi seorang ibu yang tegar di hadapan anaknya, meskipun dia sangat rindu pada suaminya Steven. Scene beralih, Markus sedang bermain bersama teman-temannya dan kekasihnya Jenny, gadis sederhana, nan cantik dan jelita. Tipikalnya Kang Farmin banget ini. Mereka bermain skateboard dan juga berenang di sungai. Mereka sangat terbawa suasana. Karena suasana cakung alias cuaca mendukung, mereka pun terlibat caplokan sungut. Setelah selesai bermesraan, mereka pun berkumpul di sebuah restoran untuk makan bersama. Dan ketika itu Margaret, ibunya Markus, datang menghampiri mereka. Markus sangat malu sekali ketika ibunya datang hanya untuk mengacau acara mereka saja. Akhirnya Markus mengajak ibunya keluar dan pulang. Hari-hari mereka benar-benar sangat membosankan dan sangat tidak harmonis lagi seperti dulu ketika masih ada Steven. Suatu hari Jenny datang ke rumah Markus memberikan sebuah hadiah untuk Markus. Setelah selesai memberikan hadiah kepada Markus, Jenny pun pulang dan memberikan satu cipokan yang cukup berkesan. Pret. Dan suatu pagi Markus melihat keadaan ibunya semakin hari semakin kacau saja. Berdiam diri melamun memikirkan suaminya. Sampai-sampai karena rasa kangen yang sangat mendalam, memikirkan Steven, Margaret teringat saat bercanda dan berkumur ria bersama suaminya. Aduh, sensor dulu pamali. Sampai pada akhirnya Markus keluar rumah bersama teman-temannya ditemani kekasihnya Jenny. Mereka pun berkumpul bersukaria. melewati malam sambil bermain kembang api, sampai pada akhirnya
Ya biasa, si Jane dan si Markus kalau udah kumpul bareng, ya udah pastinya ngecrot dah. Kita kembali ke Margaret yang sedang mabuk berat dan sepertinya rada sange karena selalu memikirkan almarhum suaminya. Seketika itu juga Markus datang lalu menghampiri ibunya. Markus melihat ibunya mabuk parah, berusaha menolong ibunya. Akan tetapi karena hasrat kewanitaan yang lama tak terobati, Margaret lupa diri, mencoba memeluk dan mencium Markus. Astagfirullah, Lince, anak sendiri, moso mau diem bat. Markus sangat kecewa sekali pada ibunya dan Margaret pun sangat menyesal berbuat seperti itu kepada anaknya. Lalu Markus pun pergi meninggalkan ibunya. Keesokan harinya, Margaret pergi menemui teman-temannya untuk meminta pendapat dan solusi kepada mereka tentang kejadian yang terjadi di malam itu bersama anaknya. Margaret pun banyak diberi wejangan oleh beliau-beliau. Singkat cerita, Margaret menemui Markus yang sekarang tinggal bersama temannya Rudy. Margaret ingin mengetahui keadaannya Markus dan juga memberikan jas untuk bisa menghadiri persidangan ayahnya nanti. Di suatu malam, Markus dan Rudy pergi ke suatu pesta. Di pesta itu, Markus dan Rudy ditemani gadis-gadis cantik berada dalam satu bak mandi dan dalam keadaan setengah bugil. Ketika mereka sedang asik-asik bercanda ria, Jane datang menghampiri Markus. Jane sepertinya sangat kecewa sekali kepada Markus. Namun Markus mencoba merayu agar Jane tidak marah. Sampai akhirnya Markus mencumbui Jane dan melucuti satu persatu baju Jane. Tapi Jane sadar bahwa ini di tempat umum. Padahal nyari di tempat yang enak atuh kus. Lalu ditampar dah. Prat! Kita kembali ke Margaret yang dalam keadaan sedih tak berujung. Kayak judul lagu aja, mencoba menghibur diri dengan cara menggergaji sebatang kayu untuk dijadikan sebuah patung. Sampai malam pun akhirnya patung itu pun jadi. Dan di suatu malam Margaret bersama temannya pergi ke sebuah restoran dan tak sengaja melihat Markus anaknya. Tapi karena Margaret merasa malu, akhirnya mereka tidak jadi mampir ke restoran. Dan di rumah Rudy, Markus bersama teman wanitanya yang baru yang hendak bercumbu rayu, Markus mengeluarkan jurus rayuannya agar si perempuan tersebut mau. Tapi sayang Rudy keburu datang dan rencana Markus pun gagal total. Sayangnya kus, yang menang apem anyar gagal. Kita kembali ke Markus yang sepertinya sedang membuat sesuatu benda tajam yang dia buat dari gantungan baju. Dan setelah selesai, Markus menuju rumahnya Jane, mencoba meminta maaf atas kejadian kemarin dan pamit ke persidangan ayahnya. Sesampai di persidangan, Margaret ternyata sudah ada di pengadilan dan Markus pun mencari tempat duduk. Dan sebelum sidang dimulai, benda tajam yang Markus sembunyikan akan dia gunakan untuk menikam Jack, orang yang membunuh ayahnya. Tapi sayang gagal karena persidangan akan segera dimulai. Jaksa pun membacakan sidang acara, baik tuntutan dan vonis kepada Jack. Jack sangat menyesal sekali telah membunuh Stephen, ayahnya Markus. Dan setelah beberapa lama, sidang pun selesai. Di suatu malam, Markus datang ke rumah ibunya tanpa sepengetahuan Margaret. Markus membawa sesuatu dari gudang, yaitu sebuah peralatan untuk berkemah. Markus sengaja berkemah di sebuah hutan, tujuannya agar untuk menenangkan dirinya sendiri dan mencari ketenangan, serta sengaja menghindar dari ibunya. Sampai pada akhirnya Margaret pun ikut berkemah menyusul anaknya, berharap anaknya Markus bisa dekat dengannya dan juga bisa memaafkannya. Malam pun menjelang. Margaret yang sangat khawatir sekali terhadap Markus karena malam ini turun hujan begitu deras. Margaret mencoba menghampiri tendanya Markus, tapi sayang Markus tidak ada. Nah, disinilah naluri seorang ibu di mana Margaret berusaha mendekatkan dirinya pada Markus agar berharap kesalahannya bisa dimaafkan oleh Markus. Tapi sayang, karena Markus keras kepala, usaha Margaret sepertinya akan sia-sia.
Dan di sewaktu-waktu Margaret mempunyai ide agar Markus bisa memaafkannya. Karena nanti malam adalah hari ulang tahun Markus, maka Margaret mencoba berusaha mengundang temannya Markus yang nantinya akan memberikan sebuah kejutan terhadap Markus, yaitu dengan cara mengadakan acara ulang tahun di tempat perkemahan yang dihadiri oleh teman-temannya Markus. Dan acara pesta pun dimulai. Pesta begitu sangat meriah, dihadiri oleh teman-temannya Markus. Tapi sayang, sampai dengan acara mau selesai, Markus tidak kunjung datang. Jane berinisiatif mendekati tendanya Markus, berharap Markus bisa dapat datang ke acara tersebut. Malah si Jane ngajak ngecrot Markus di tendanya. Kelakuan. Pesta pun selesai. Dengan perasaan yang sangat kecewa, Margaret mencoba bersabar. Akan tetapi temannya Margaret, Diana, sangat kesal sekali kepada Markus. Dan Diana masuk ke dalam tenda Markus, memarahi dan menasihati Markus bahwa apa yang dia lakukan adalah salah karena tidak mau memaafkan ibunya. Paginya pun menjelang. Markus berada di depan tenda ibunya. Markus sepertinya sangat menyesal sekali karena sudah membiarkan ibunya dalam keadaan terus bersalah kepadanya. Sampai akhirnya Markus membuka hati lalu memaafkan ibunya. Dan film pun tamat. Ending yang sangat mengharukan. Oke, demikian review film pada kesempatan kali ini. Pelajaran yang dapat kita ambil dari film ini yaitu kesalahan sebesar apapun yang dilakukan oleh seseorang terhadap kita harus bersikap bijak, yaitu bisa memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita. Karena kita adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak luput dari kesalahan. Oke, mudah-mudahan film ini sangat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar semua teman-teman dapat bergabung dengan channel yang keren ini. Singkat kata dari saya, sampai jumpa dan bye-bye.